Juleha namanya, asli Betawi. Sejak remaja dipanggil dengan nama Yuli. Di atas sajadah masih terseduh si Yuli. Jam 3 dini hari. Ia lantunkan doa, pedih, lirih. Masa silam melintas, adegan demi adegan. Ketika itu, Yuli lagi patah hati. Dia menderita penyakit yang sulit disembuhkan. Karena itulah, kekasihnya meninggalkan dia, menikah dengan gadis lain. Di masa segalanya kosong, di masa segalanya tercecap hambar, muncullah seorang pemuda. Makasih ya. Pak, aku pamit ya, Pak. Aku pamit ya. Kamu udah berangkat? Gue bawain dan. Ya nggak usah, udah biarin. Kamu udah mau berangkat? Iya, Romet kuliah dulu Bu ya. Minggu depan mungkin saya baru balik lagi ke sini. Ya, Ibu baik-baik. Iya. Jagain Bapak ya, Bu. Iya, hati-hati ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rohmat nama aslinya, berasal dari keluarga biasa. Dan tinggal di sebuah kantong pemukiman dari banyak pemukiman jemaah Ahmadiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Mau kuliah, Pak. Oh, hati-hati di jalan ya. Iya, makasih, Pak. Mari. Mereka ancaman serius bagi akidah. Assalamualaikum. Kita sering memperdebatkan ini kan. Membicarakan tentang ini. Tapi kita lupa sama teori apa yang kita punya. Selama ini kita sudah pelajari. Adam Smith. Ia tak mau lagi mewarisi kemiskinan. Tak mau begitu saja menyerah dan berkat kecerdasannya ia peroleh beasiswa ilmu. Berikan kebebasan ekonomi kepada rakyat. Assalamualaikum yang baru datang. Ayahnya pengurus Ahmadiyah. Sejak kecil dididik oleh lingkungannya. Demikianlah ia menjadi seorang Ahmadi. Allah. Ia tidak meminta itu. Tiap agama menganut ketuhanan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan. Iya saya tahu. Tapi kita harus saling menghargai. Kita sholat. Agama itu warisan dunia loh. Bisa diikuti semua orang. Wah, Saling menghargai lah. parah nih. Parah. Akidah lu parah. Iya. Kita beda. Kita beda coy. Sorry ya. Saat pertama jumpa Romi di taman kampus ini, dalam sebuah pagelaran seni, terdengar suara Yuli melafalkan sajak Khalil Gibran. Bila cinta telah memanggilmu, ikutilah jalannya, walau mungkin berliku. Dan bila mana sayapnya mendekapmu, Kok kayaknya dia lupa ya? dan bila mana sayapnya mendekapmu,
Dan bila mana sayapnya mendekapmu, pasrah dan menyerahlah. Walau pedang yang bersembunyi di sayap itu menghunusmu. Lalu keduanya bertemu lagi, bertemu dan bertemu di kampus, di rumah makan, di bioskop, toko buku, di mana saja. Iya itu buat suka kamu kan penggemar beratnya kali Gibran. Sakit ya? Aku pulang dulu ya. Kamu pulang ya? Nggak usah, aku kan biasa sendiri. Nah, jangan dong, kamu lagi sakit. Aku anterin pulang ya. Emangnya kamu nggak apa-apa? Temenan sama perempuan sakit-sakitan kayak aku. Sakit dan sehat itu kan milik Tuhan. Kita hanya berikhtiar. Sampai pada suatu hari, Romi dan Yuli tersadar. Sore itu, bunga nampak lebih indah. Burung pun lebih lincah dari sedia kalanya. Ya, bunga dan burung boleh saja tetap sama. Tapi hati mereka telah berubah. Dimanapun mereka selalu bersama, tukar-menukar kata tentang apa saja, tentang yang di sana, tentang yang di sini. Demikianlah pada akhirnya mereka dikenal dengan Romi dan Yuli. Sampai jugalah hari itu, rencana pernikahan pun dirundingkan. Dua keluarga bertemu, bermufakat, tanggal, bulan, tahun pernikahan, semua sepakat. Tanpa bicara agama. Keluarga kami di sini menerima niat baik. Alhamdulillah. Undangan pernikahan segera disebar. Tanggal 6 bulan Februari tahun 2011. Kampung Romi di Cikesik dilanda huru-hara ketika jemaah Ahmadiyah sedang mengadakan pertemuan. Ketika jemaah Ahmadiyah sedang mengadakan pertemuan, massa menyerang dan nyawa 4 melayang. Kamu jangan lupa loh ngundang yang lain, anak-anak kampus. Kamu nggak apa-apa. Itu kampung aku, Cikesik. Kamu sama dia? Ya, dia Ahmadi.
Kenapa kamu gak cerita? Julep, nama dia itu Islam. Sama seperti kamu. Kita puasa sembahyang, kita zakat, kita haji sama. Dan Quran hadis itu kitab kami. Bukan At-Tadhkirah. Dan Mirza Ghulam Ahmad itu bukan Nabi pengganti Rasulullah. Ya tapi itu Ahmad dia versi kamu, bukan versi ayahku, keluargaku. Ya sekarang kenapa jadi salah aku? Bukan salah aku kan? Mereka berdua larut dalam diam. Hati mereka berpelukan. Tapi pikiran mereka bersilangan. Sejak Huru-Hara Cikesik, Yuli mulai berubah. Ia senantiasa gelisah. Kalau ayah dan ibunya tahu siapa Romi sebenarnya, cinta mereka tamat. Hampir tiap malam, rumah orang tua Yuli ramai. Huru-Hara Cikesik jadi pusat kunjungan. Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan mereka sesat. Jadi, kita tidak akan mendiamkan ini. Ayo makan, Nak. Abi sudah nunggu tuh. Mereka bukan manusia, Rahmat. Bukan pula Islam. Demi Allah, Abi tidak sudi punya menantu kafir. Mereka menghancurkan masjid. Mengatasnamakan Allah. Itu penghinaan, Rahmat. Dia Islam, Bi. Dia salat, dia zakat, dia puasa, dan dia juga ngaji. Dia tidak mengakui Muhammad Rasulullah. Itu fitnah, Bi. Wah, tahu apa kamu? Istighfar, Bi. Tapi Bapak nggak boleh musuhin mereka. Bapak nggak boleh musuhin mereka. Apapun itu, Bi. Rahmat satu-satunya pria yang bisa menerima kekuranganku. Pergi sana. Susul calon istrimu. Dan kamu jangan kembali lagi ke sini. Ya Allah, ampunkan saya. Yuli berusaha mencari jalan melunakkan hati ayahnya. Mengendorkan kepalan tangannya, dicarinya pandangan lain dari kalangan pembela hak azazi, dari ulama moderat, dari tokoh-tokoh agama. Mereka memiliki syahadat sendiri. Mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai Rasulullah setelah Nabi kita Muhammad SAW. Bagi mereka yang tidak meyakini Ghulam Ahmad sebagai Rasul, mereka nyatakan kafir. Masya Allah. Sumber kekerasan adalah sebuah fatwa pada tahun 2005. Ahmadiyah dinyatakan sesat. Sejak itulah azab menimpa Ahmadiyah. Juli 2005, perguruan Al-Mubarak milik Ahmadiyah
di Parung Bogor diserang massa. Sejak tahun 2006 di Mataram ratusan jemaah Ahmadiyah dipaksa mengungsi. 27 April 2008 Masjid Al-Furqon milik Ahmadiyah di Parakan Salak, Sukabumi dibakar massa. 3 madrasah rata dengan tanah. Juni 2008 terbit surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Isinya titah bagi jemaah Ahmadiyah untuk menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Islam. Perbedaan itu fitrah, perbedaan itu rahmat, perbedaan itu sunnatullah. Dan dalam perbedaan tidak boleh ada pemaksaan. Karena Allah berfirman, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Selain paksaan juga, seseorang tidak boleh memaksakan orang lain. Karena Allah juga berfirman dalam surat Yunus yang mengatakan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Kalau Allah berkehendak, maka semua yang di muka bumi ini akan beriman semuanya. Tapi apakah engkau, wahai Muhammad, hendak memaksakan semua manusia beriman? Jadi Allah melarang pemaksaan dan tidak boleh ada pemaksaan itu sendiri. Meski orang tua tidak setuju, Romi dan Yuli tetap bertemu tanpa orang tahu. Teguhkan janji kamu. Bajakan hati kamu. Cinta kita nggak boleh lemah. Ikrar. Ikrar. Tekad sudah diikrarkan. Tetapi diam-diam Romi merasa saat berpisah itu akan datang juga. Rasa itu menyusup begitu saja di hatinya. Kita hanya akan pisah ketika di antara kita ada yang berbuat salah. Di rumah, ayah dan ibunya Yuli berikhtiar. Romi harus segera disingkirkan. Yuli perlu jodoh baru, seorang pemuda muslim yang sesungguhnya. Hartono, seorang pemuda santun, pacar Yuli pertama, baru pulang dari sekolahnya di Mesir 3 bulan yang lalu. Dan dia sering menanyakan kabar Yuli kepada ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya salam. Hati Yuli pernah untuk Hartono, tapi itu sudah lampau sejak dia berangkat ke Mesir. Tetapi hati Yuli sudah tertutup. Romi tidak bersalah, mereka sudah bersumpah. Ya Allah, gerakan hatiku. Berikan aku isyarat menuju cahaya. Kebimbangan ini menyiksaku, ya Allah. Mengapa aku tidak bisa memiliki keduanya? Jam 6 pagi, sejak dini hari, Yuli berzikir. Tubuhnya semakin letih, melemah. Semua tenaga ia tumpahkan.
Ia pun pingsan. Juleha? Juleha? Juleha, bangun. Bangun sayang. Juleha? 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 Ya Allah. Abi! Ya. Abi, Juleha, Abi! Hah? Juleha? Bentar. Juleha? Kenapa? Juleha, Abi! Ya Jul! Allah. Juleha! Sangat mengkhawatirkan, sudah stadium 2. Tapi bisa disembuhkan kan dok? Ibu nggak apa-apa, tenang aja. Saya permisi. Tapi bisa kan dok? Ya Allah, Abi. Dalam igawannya, Yuli meminta ibundanya untuk menyatukan hatinya dengan Romi. Nikahkan Juleha dengan pilihannya, Bi. Apa yang harus aku katakan pada pengurus masjid jika anak menikahi Ahmad? Sudah 3 hari berlalu, ayah ibu belum bisa. Hati mereka terbelah, paham agama dan cinta putrinya. Dia tidak mengakui Muhammad Rasulullah. Itu benar. Tahu apa kamu? Assalamualaikum. Mereka merestui hubungan Romi dan Yuli. Mereka dahulukan cinta anaknya di atas paham agama. Apakah Allah akan membenarkan? Entahlah. Pergormadan tetap menuntut imbalan.
Mereka menyesali diri karena tak kuasa meneladani Nabi Ibrahim yang rela menyembelih anaknya demi agama, walau Tuhan akhirnya menyelamatkan anak Ibrahim. Kabar baik akan segera tersampaikan. Romi membayangkan betapa bahagia akan menyambut derita. Mukjizat ini menjadi obat. Cinta mereka meredam dendam. Kisah duka sudah dituntaskan. Layar agung sudah diturunkan. Yuli sudah tiada. Tanpa sempat mendengar